penamaan lorong buku Batavia sebenarnya sih general aja, biar mudah diingat gitu. Gak ada hubungan sama zaman Batavia Belanda, gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Tapi memang kita pengen membangun sebuah kebiasaan atau tren orang mengingat sejarah itu. Siap. Batavia jadi mudah diingat juga. Gitu. Baik, Gitu. Pernah kita juga mengundang penulis skenario. Terus pembuat poster film zaman dulu kita pernah undang juga. Siap. Buat teman-teman yang pernah nonton film di era-era 70 sampai 90 yang lihat apa? Itu di era-era Anda tuh berarti ya 70 90 ya. Iya. Yang posternya dilukis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizal Bright. Kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama tamu saya dari komunitas Lorong Buku Batavia. Wah, seru nih kayaknya nih. Ngobrol-ngobrol soal buku nih. Zamannya kita sering-sering dulu baca buku-buku cerita, walaupun besok mau ujian. Dua orang yang ngaku-ngakunya sih ahli buku, tapi kita nggak tahu apakah mereka ahli beneran atau bukan. Setelah hadir di studio Radio Bright bersama kita Saudara Tono selaku Ketua Komunitas Lorong Buku Batavia ya Mas Tono ya? Betul, Mas. Wah, luar biasa Mas Tono. Dan di samping Mas Tono, kalau Brightus pernah mengingat-ingat kita pernah berpodcast ria bersama beliau. Beliau adalah salah satu tokoh dari Budut nih. Ini anak Budut nih. Tampilannya selalu seniman gitu, pakai topi. Cuma tumben sekarang pakainya lengkap, biasanya motoran dia. Om Budi Yuda. Selamat siang Om Budi ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Mas Budi ya. Mas Tono sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih udah hadir di studio Radio Bright hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Lorong Buku Batavia. Wah, seru juga kayaknya nih. Boleh tahu nggak nih, Lorong Buku Batavia itu bentuknya kayak apa, wujudnya kayak apa, siapa aja, sejarahnya gimana? Gua sekalian borong ke pertanyaannya, biar lu cerita banyak tentang Lorong Buku Batavia. Siapa nih yang mau ngobrol nih? Ya, Mas Tono dulu. Tokoh utamanya dulu ya, tokoh utamanya. Silakan Mas Tono. Iya, terima kasih Mas. Lorong Buku Batavia itu sebenarnya komunitas kumpulan pedagang-pedagang. Pedagang buku. Pedagang buku ya. Pedagang buku bekas gitu. Ada kita ada yang dari Jatinegara, ada yang dari Kenari, dari Pasar Senen gitu, juga ada yang dari Blok M. Nah, kita bertemu di timur Jakarta. Di Pasar Gembrong waktu itu. Pasar Gembrong. Pasar Gembrong baru itu ada gedung PD Jaya di sana. Nah, kita bermarkas di sana. Kita tahun 2019 Mas. Sejak 2019 ya. Tanggal 17 Mei. Tepat dengan hari perbukuan. Penamaan Lorong Buku Batavia sebenarnya sih general aja, biar mudah diingat gitu. Gak ada hubungan sama zaman Batavia Belanda, gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Tapi memang kita pengen membangun sebuah kebiasaan atau tren orang mengingat sejarah itu. Siap. Batavia jadi mudah diingat juga. Gitu. Baik, Gitu. Pendirinya kita bersama-sama, tapi inisiasinya dari Pak Taufik Rahzian waktu itu. Dia seorang budayawan, kemudian staf ahli di zaman Presiden SBY untuk kebudayaan. Dia suka buku, suka baca, suka ngoleksi buku juga, suka belanja juga kan anak. Jadi dia mengenal sekali tuh teman-teman yang ada di Senen siapa, di Blok M siapa gitu kan, di Jatinegara siapa. Nanti ketika dia menemukan tempat di sana, mereka mengajak kita di sana untuk berkegiatan. Selain berdagang ya kita bikin kegiatan di sana. Gitu, siap. Berarti posisi Lorong Buku Batavia itu ada di Pasar Gembrong Baru. Pasar Gembrong Baru. Di lantai berapa atau? Di lantai dasar. Lantai dasar ya. Jadi kalau kita mau menuju ke sana, ada di Pasar Gembrong Baru di lantai dasar. Iya. Gampang nyarinya kayaknya ya.
nyarinya gampang. Nah, karena udah lorong-lorong nih buat saya agak membingungkan deh. Enggak, itu gampang. Biasanya orang agak supaya lebih gampangnya masuk bukan dari depan, justru dari samping. Dari samping. Ada jalan samping, jalan raya itu, jalan kehakiman. Ya, justru dari samping. Kita bukanya dari ada pintu khusus dari pintu samping. Oke, khusus untuk ada lorong Batavia. Oke, lorong toko buku Batavia. Apa yang menarik dari lorong buku Batavia sehingga orang nih harus ke sana atau untuk mencari apa misalnya? Silakan. Yang menarik sebenarnya kita ingin membuat sesuatu yang beda sih. Jadi teman-teman bukan sekedar dagang, Mas. Jadi karena kalau berdagang cukup ya dengan seperti teman-teman yang udah lakukan gitu. Mereka datang, transaksi, jual beli, selesai. Gitu. Tanpa adanya interaksi yang lebih intens, baik itu masalah jual beli ataupun masalah yang lain tentang konten buku. Karena menarik sebenarnya ketika kita bikin di sana, kita juga bisa bikin diskusi. Ada diskusi buku, ada bedah buku juga, ada mengundang orang-orang yang mengerti perbukuan, literasi juga ada bidang-bidang yang lain ya. Bukan juga dengan buku, misal tentang film ya Mas ya. Tentang penyutradaraan kita diskusi di sana. Kemudian kemarin juga tentang perpolitikan, situasi perpolitikan juga reformasi. Kita undang beberapa tokoh-tokoh aktivis mahasiswa 98. Jadi di sana diadakan interaksi langsung, berdiskusi, berdialog, menghadirkan tokoh, kemudian kita berbicara di tempat lorong buku Batavia itu. Bahkan bukan cuma itu, kemarin kita sempat 2 kali pertemuan itu. Yang pertama kita mengundang tokoh aktivis 98 dari waktu itu Pak Isti Nugroho dari Pro Demokrasi. Kemudian kita juga mengundang aktivis mahasiswa 98 yang kebetulan membuat buku dan bukunya dibedah di sana. Jadi kita selalu kalau boleh saya tambahkan, jadi bukan sekedar dagang buku. Selain dagang buku bekas, menjual buku-buku bekas, kita juga membuat banyak kegiatan-kegiatan di sana. Salah satunya yang berkaitan dengan literasi. Bedah buku. Kemudian mengundang tokoh-tokoh seniman, berdiskusi banyak tentang buku-buku tersebut ya. Karena bukan cuma buku. Kita bisa saja kita juga mengundang penulis skenario. Terus pembuat poster film zaman dulu kita pernah undang juga. Buat teman-teman yang pernah nonton film di era-era 70 sampai 90 yang lihat itu di era-era Anda tuh berarti ya 70 90 ya. Iya. Yang posternya dilukis ya. Dilukis. Menarik nih, menarik. Jadi lorong buku Batavia itu bukan hanya sekedar menjual buku, tapi juga melakukan aktivitas dengan mengundang narasumber ya. Baik itu di dunia perpolitikan, di dunia buku, di dunia film, dunia poster segala macam diundang di sana ya untuk berdiskusi. Siapa yang menghadiri? Siapa yang hadir? Undangannya itu siapa? Atau hanya pedagang-pedagang di lokasi kah? Atau memang menginvite orang untuk hadir? Iya, kita bikin publikasi terbuka Mas. Jadi kita pakai sosial media, kita bikin flyer, kita sebarkan, kita informasikan juga, kita pakai WhatsApp grup ke teman-teman pembeli, ke teman-teman pelaku perbukuan gitu. Kita informasikan hal tersebut, ya mengundang mereka untuk hadir, bisa mengikuti diskusi. Ya alhamdulillah mereka datang gitu. Yang kedua pakai jalur online. Jadi kita bikin streaming, bikin live IG live. Jadi untuk menjangkau teman-teman yang bisa datang ataupun yang kebetulan memang jauh sekali, kita bisa mengikutinya melalui IG ya. IG live. Wah, ini baru nih saya menemukan berarti lorong buku yang melakukan aktivitas bukannya sekedar menjual buku, tapi juga melakukan aktivitas bedah buku dan mengundang narasumber, baik itu di dunia politik, dunia seni, gitu ya, membedah buku dan berinteraksi langsung dengan para pembaca buku pastinya ya. Dan itu bukan cuma untuk lokal ya, bukan hanya untuk penulis buku lokal. Kita juga mengundang beberapa kali seperti misalnya Oliver Johannes Stapp yang menulis buku Batavia dari Belanda. Kemudian kita pernah mengundang juga Scott Mariles.
Penulis buku Batavia. Jadi dia seorang kolektor buku, kolektor kartu pos. Kartu pos sampai ribuan, dan itu dijadikan buku. Oke. Berarti menarik bincang-bincang saya sama lorong buku Batavia, bukan hanya sekedar berjualan tapi juga mengundang pakar-pakar yang mengerti di dunia itu ya. Berarti kita akan lanjut lagi bincang-bincang dengan dua tokoh lorong buku Batavia ini setelah yang satu ini. Ada sebuah institusi di kita juga seperti halnya Perpustakaan Nasional itu bisa beberapa kali mengunjungi lorong buku Batavia hanya untuk mencari buku-buku lama, edisi tahun-tahun di 60-an, di bawah 60-an. Di bawah 60-an. Di bawah tahun 60-an. Iya, itu mereka khusus datang ke sana hanya untuk mencari itu. Jadi ada juga orang masyarakat di sekitar situ Mas yang datang ke lorong buku Batavia, ya udah bapak-bapak lah gitu. Dia baca buku di sana sampai bawa catatan Mas. Jadi mereka mencatat kita udah Pak bawa pulang aja boleh Pak. Gitu. Nanti bisa dibalik lagi, Bapak kan rumahnya dekat sini. Gitu. Monggo silakan gitu. Bukunya dibawa pulang nggak usah bayar, ternyata dibalikin lagi. Iya. Gitu. Jadi ya buku-buku tertentu yang ada di sana. Ini toko buku atau perpustakaan berjalan? Ya.